umat Islam adalah umat yang terbaik, sebagaimana apa yang Allah sebutkan dalam firman-Nya dalam surah Ali Imran. Allah berfirman, kuntum khairah ummah ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan dari manusia karena kalian menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal itu telah terjadi. Umat Islam pernah menjadi umat yang terbaik selama 13 abad lamanya, sejak Nabi SAW hijrah dari Makkah ke Madinah. Di sana beliau mendirikan Daulah Islamiyah, negara Islam pertama, hingga khilafah berlangsung sekitar 13 abad lamanya dan runtuh pada tanggal 3 Maret 1924 Masehi, atau bertepatan dengan tanggal 27 Rajab tahun 1432 Hijriah. Sejak saat itu, negeri-negeri kaum muslimin terpecah belah menjadi puluhan negara-negara kecil. Mereka dipimpin oleh para penguasa boneka, para penguasa agen, orang-orang kafir yang menerapkan sistem kufur dan bertentangan dengan akidah mayoritas penduduk negerinya. Sejak saat itu pula terjadilah penjajahan terhadap dunia Islam, termasuk Indonesia, di berbagai bidang kehidupan. Kita menyaksikan sampai hari ini di Timur Tengah, negeri Syam, di dalamnya ada Palestina. Palestina, di sanalah terdapat Masjidil Aqsa, tempat Nabi SAW melakukan Isra Mi'raj, tempat Nabi SAW melakukan sholat berjamaah memimpin para nabi dan rasul sebelum beliau Mi'raj ke langit. Sampai hari ini tanah Palestina masih dalam cengkraman penjajahan negara kafir Yahudi Zionis Israel laknatullah alaih. Kita menyaksikan hari demi hari anak-anak kecil, para wanita, orang tua menjadi korban kebiadaban Israel. Bahkan kita menyaksikan Masjidil Aqsa berulang kali ingin dirobohkan oleh tentara Zionis Israel. Kita menyaksikan itu di hadapan mata kita. Kita pun menyaksikan bagaimana umat Islam senantiasa diadu domba oleh musuh-musuh Allah SWT, oleh orang-orang kafir barat. Lihatlah bagaimana konflik Irak melawan Iran, konflik Irak melawan Kuwait, konflik Yaman melawan Saudi. Lihat pula bagaimana invasi Amerika Serikat terhadap Afghanistan dan Irak yang menelan jumlah korban jutaan kaum muslimin. Kita pun menyaksikan bagaimana penderitaan kaum muslimin di berbagai belahan bumi. Kaum muslimin Rohingya di Myanmar, kaum muslimin Moro di Filipina, kaum muslimin di Patani Thailand, kaum muslimin di Xinjiang Cina, dan di berbagai belahan bumi lainnya. Mereka dibantai, mereka dibunuhi hanya karena mereka mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Persis sebagaimana apa yang Nabi SAW telah gambarkan dalam satu hadis yang sahih. Kata Nabi SAW, hampir saja dan hampir datang waktunya, tiba waktunya, di mana kalian umat Islam itu akan diperebutkan oleh pemangsa-pemangsa dari berbagai penjuru arah, seperti makanan yang diperebutkan di atas meja. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah pada saat itu jumlah kita kaum muslimin sedikit? Kata Nabi, tidak, jumlah kalian banyak. Jumlah kalian banyak, tetapi kalian seperti buih di lautan. Karena kata Nabi, pada hari itu, pada saat itu, Allah mencabut rasa takut dalam jiwa kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah hadirkan al-wahan, penyakit wahan dalam diri kalian. Apa itu wahan? Nabi katakan hubbud dunya wa karahiyatul maut, yakni cinta dunia dan takut pada kematian. Kiranya penyakit inilah yang diidap oleh sebagian kaum muslimin, khususnya para penguasa-penguasa muslim, di mana mereka lebih takut kepada Amerika daripada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Di mana mereka lebih cinta pada kekuasaan daripada cinta kepada saudaranya sendiri. Takbir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Belum lagi di Indonesia, negeri dengan mayoritas penduduk, bahkan dikatakan negeri muslim terbesar di dunia. Di Indonesia juga terjadi berbagai macam masalah. Korupsi, kriminalitas, kemiskinan, pengangguran, kehancuran moral, dan berbagai masalah lainnya. Di tengah berbagai masalah itu, ternyata tumbuh kesadaran umat Islam tentang pentingnya khilafah Islamiyah, tentang pentingnya syariat Islam dan wajibnya syariah dan khilafah yang diyakini mampu menyelesaikan seluruh masalah-masalah tersebut. Maka terselenggaralah konferensi khilafah internasional pada tahun 2007 yang lalu di Stadion Gelora Bung Karno, yang dihadiri sekitar 100.000 peserta, yang dilaksanakan oleh Hizbut Tahrir Indonesia. Tidak berlangsung lama setelah peristiwa itu atau setelah kegiatan tersebut, Presiden Amerika Serikat kala itu George Walker Bush dan Presiden Prancis kala itu Nicolas Sarkozy, mereka mengutuk acara tersebut. Mereka mengatakan bahwa khilafah adalah ancaman dunia, bahwa khilafah adalah ajaran radikalisme, bahwa khilafah adalah ajaran yang membahayakan hidup manusia. Dan kampanye dan propaganda itu mereka perkuat
bagaimana Amerika, bagaimana Barat menciptakan khilafah palsu bernama ISIS untuk mendukung propaganda negatif tersebut terhadap ide khilafah. Dan propaganda itu juga masuk ke Indonesia. Rezim yang ada sekarang, yang nyata merupakan rezim anti-Islam. Dan sebagian kaum muslimin yang merupakan minal munafiqin, dari kalangan orang-orang munafik. Mereka mengkampanyekan bahwa khilafah adalah ajaran Islam, khilafah adalah ajaran radikalisme. Khilafah mengancam Indonesia, mengancam NKRI, mengancam kebinekaan dan sebagainya. Padahal, bukankah khilafah adalah ajaran Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukankah khilafah adalah ajaran Islam yang dipastikan jika diterapkan akan menjamin keberkahan bagi kehidupan negeri kita? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard." Dan sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepadaku, kami akan bukakan pintu barokah atas negeri mereka yang seluas-luasnya, baik dari langit maupun dari bumi. Bukankah pula Indonesia ini merdeka atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala? Sehingga khilafah dan syariah sesungguhnya bukanlah ancaman, melainkan dia khilafah adalah ancaman bagi penjajahan barat, bukan ancaman bagi Indonesia. Tapi khilafah sesungguhnya adalah ancaman bagi penjajahan barat di dunia Islam. Sehingga ketika khilafah tegak nantinya, seluruh penjajahan itu akan berakhir segera. Takbir! Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai contoh misalnya, bagaimana syariat Islam mengatasi masalah-masalah hidup kita. Di Indonesia misalnya, di bidang ekonomi, kita menyaksikan bagaimana saat ini sumber daya alam kita kebanyakannya dikuasai dan dieksploitasi oleh korporasi asing. Dalam pandangan Islam, sumber daya alam itu haram hukumnya diserahkan kepada swasta, apalagi swasta asing. Maka jika kelak khilafah tegak, maka khilafah Islamiyah akan membatalkan seluruh perjanjian. Khilafah akan membatalkan dan mengusir seluruh perusahaan-perusahaan asing dari negeri kita. Khilafah akan mengambil kembali sumber daya alam itu dan mengelolanya, dan hasilnya akan digunakan untuk mensejahterakan masyarakat, menghilangkan kemiskinan, memberantas pengangguran, dan mensejahterakan kehidupan manusia. Bahkan khilafah Islamiyah akan menghentikan utang luar negeri, karena utang luar negeri merupakan riba dan merupakan dosa yang besar, dan merupakan jalan negara kafir menjajah negeri kita. Demikian pula di bidang politik kita menyaksikan sebagian besar negeri muslim menerapkan sistem demokrasi termasuk di negeri kita. Padahal sistem demokrasi telah nyata merusak kehidupan kita. Betapa tidak, legislatif, eksekutif, yudikatif diberikan kewenangan untuk membuat undang-undang, untuk memutuskan hukum. Sehingga pada saat itulah terjadi intervensi, campur tangan dari asing, dari pemilik modal, dari kaum kapital. Karena proses politik membutuhkan modal yang banyak. Sehingga walhasil undang-undang yang ada justru menyengsarakan kehidupan manusia. Undang-undang yang ada justru menjadi bahan korupsi, suap menyuap, bancakan para penguasa. Andai saja khilafah ditegakkan, syariat dijalankan, dalam pandangan Islam, khilafah menerapkan syarat Islam, menjalankan pemerintahan berdasarkan kitabullah, Al-Quran, dan sunnah Nabi SAW, bukan berdasarkan akal manusia, bukan berdasarkan kemauan khalifah, bukan berdasarkan hawa nafsu manusia, tapi berdasarkan hukum Allah Subhanahu wa taala, hukum yang bebas interest, bebas kepentingan, sehingga akan bebas dari campur tangan asing, korporasi, pemilik modal, dan manusia lainnya. Karena itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jika khilafah tegak nantinya, maka akan terciptalah sistem pemerintahan yang adil, yang benar-benar mensejahterakan masyarakat. Demikian pula di bidang budaya, ketika khilafah tegak, maka budaya hedonisme akan diganti dengan budaya Islam, dengan pemberlakuan sistem Islam secara kafah di tengah-tengah kehidupan manusia. Begitu pula apa yang dialami oleh kaum muslimin di Palestina, Rohingya, dan di berbagai belahan bumi lainnya, semua itu akan segera berakhir. Al-Aqsa akan kembali ke tangan kaum muslimin. Dan Yahudi, negaranya Zionis Israel, akan dihapuskan dari peta dunia. Mereka akan diusir dan mereka akan lari tunggang langgang, berlari menuju batu. Ketika kelak khilafah tegak, sebagaimana Nabi SAW memerintahkan, innamal imamu junnah yuqatilu min waraihi wa yuttaqabihi. Sesungguhnya imam atau khalifah itu laksana perisai, kaum muslimin berperang di belakangnya dan menjadikannya sebagai pelindung. Maka ketika khilafah tegak nantinya, khalifah akan menyuarakan, khalifah akan menyerukan jihad fisabilillah kepada seluruh kaum muslimin untuk merebut kembali Al-Aqsa dan memerdekakan kaum muslimin di Palestina. Takbir! Karenanya jamaah rahimakumullah, khilafah nyata merupakan solusi. Khilafah nyata merupakan ajaran yang akan menyelamatkan kehidupan Indonesia, menyelamatkan dunia Islam, dan menjadi solusi atas kehidupan manusia saat ini. Allah Subhanahu wa taala memastikan dalam firman-Nya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutusmu yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali sebagai rahmat atas seluruh alam semesta. Imam Asy-Syaukani, Imam An-Nabahani, para ulama menyatakan, ketika syariat Islam diterapkan secara kafah, maka akan benar-benar hadir rahmatan lil alamin di tengah-tengah kehidupan manusia. Itu pun menjadi petanda
hancurnya peradaban kapitalisme, hancurnya peradaban demokrasi,